Halo guys, selamat datang di Arifin Fitness. Di sini Coach Rian. Di video ini kita akan ngomongin topik nggak perlu hitung kalori out saat kita kardio ya. Nggak perlu hitung kalori saat kardio. Video ini aku nggak editing karena nanti hasilnya postingnya bakal lama banget. Jadi daripada lama postingnya, mending aku upload aja sekarang. Yang penting kalian bisa dapat hasilnya. Oke, kita mulai ya materinya. Jadi kenapa kita nggak perlu ngitung kalori saat kardio? Pertama, karena hasilnya nggak ada habis-habisnya kalian ngebuang-buang waktu untuk ngukur calories out kalian yang belum tentu kalorinya yang keluar tuh benar gitu. Yang penting tuh bukan kalorinya berapa keluar, tapi kalian dapat hasil. Yang penting tuh kalian dapat hasil. Sekali lagi, kalian tuh yang penting dapat hasil. Jadi kalau kalian sudah kardio dan kalian hasilnya tidak memuaskan, tidak turun berat badan, maka prosesnya harus diprogres. Prosesnya, olahraganya harus ditingkatkan. Ada dua cara yang aku kasih tahu di video ini. Pertama, kalian harus naikin durasinya. Contohnya aja, misalnya kalian 3 kali latihan dalam seminggu. Jadi seminggu 7 hari tuh. Seminggu ada 7 hari dan 3 harinya kalian latihan. 1 kali latihan kalian 10 menit kardionya. Untuk kalian bisa membakar lebih banyak daripada kalian capek-capek hitung kalorinya, mending kalian naikin aja durasinya. Jadi misalnya ini tadinya 10 menit, jadiin 15 menit untuk kardionya. Itu cara satu, naikin durasi. Cara dua, kalian naikin intensitasnya. Jadi misalnya ya, dalam satu latihan kalian jalan biasa 40 detik jalan biasa, 20 detiknya lari. Misalnya kalian biasanya seperti itu. Next time-nya kita naikin intensitasnya, jadinya jalan biasanya yang 20 detik, larinya yang 40 detik. Jadi larinya lebih banyak, intensitasnya lebih banyak, jadi kalori yang keluar lebih banyak. Udah paham ya? Itu caranya, itu inti videonya. Terima kasih sudah nonton semua. Oke, aku akan tetap tambah informasinya ya. Pertama, lari cepat dan lari lambat udah pasti ngebakar kalori yang lari cepat dibandingkan yang kalian jalan biasa. Misalnya kalian berenang main-main air doang, sama kalian bener-bener olahraga dan intensitasnya luar biasa, itu udah pasti bakar kalorinya lebih banyak. Kalian cuma perlu tahu bakar kalorinya lebih banyak daripada yang sebelumnya gitu. Dan banyak banget sebenarnya ada sih cara atau tabel untuk olahraga yang dilakukan. Misalnya kalian berenang lambat itu bakar berapa kalori per jam, jadi kalian bisa bagi per menit itu berapa. Olahraga berenang juga, berenang lambat dan berenang cepat itu ada tabel kalorinya gitu. Kalian bisa ukur dari situ, dan juga ada berat badannya. Jadi untuk tabel tertentu, misalnya olahraganya berenang lambat, berenang cepat, ada juga tabel berat badannya 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo gitu. Kalian bisa ukur dari situ. Tapi seperti yang aku bilang, yang penting kalian bisa dapat hasil, karena itu yang kalian mau kan, dapat hasil. Kedua, kenapa kalian gak perlu mengukur ya? Karena kalori, misalnya kalian pakai kardionya pakai mesin, kalori out yang di mesin itu yang terbakar itu nggak akurat. Jadi bisa sampai 50% atau 70% benar ya. Jadi kalian jangan merasa wah sudah bakar 1000 kalori di mesin ini, padahal kalibrasi di mesinnya beda yang kebakar sama yang beneran di badan kalian kebakar. Ada juga mesin yang lebih bagus sih, misalnya dia bisa masukin tinggi badan, umur, berat badan, tinggi, umur, kalau bisa sampai massa otot, massa lemak, kalau bisa masukin semua tuh ke mesin, nanti tuh mungkin lebih akurat ya. Ketiga, ada juga cara untuk mengukur calories out, yaitu pakai pengukur yang ya kalian tau lah, smartwatch gitu kan. Smartwatch juga ada yang murah, yang cuman bisa ngukur dari heartbeatnya. Ada juga yang bisa masukin usia, berat badan, tinggi badan. Kalau nggak salah ya di dalam aplikasinya itu bisa dibilang juga nggak 100% akurat, tapi itu cuman bisa jadi acuan guys. Jadi kalian bisa
pakai itu untuk acuan kalorisnya bertambah lebih banyak atau lebih setara dari yang kemarin gitu. Paham ya? Jadi kalian ada perbandingannya. Jadi kemarin kalian berenang keluar kalorinya segini, next time kalian berenang keluar kalorinya lebih banyak lagi. Itu yang harus kalian tahu. Ada progres dalam prosesnya gitu. Itu misalnya nanti masa depannya sudah ada mungkin smartwatch gitu yang sudah bisa masukin semuanya dari rasnya, BMR-nya, TDEE-nya, massa otot, massa lemak, massa air, itu mungkin lebih gampang lagi untuk ngitung calories in dan calories out-nya. Nah, ini ada lagi yang nggak salah penting, yaitu misalnya kalian masukin kalori yang banyak, kalian yang lagi diet dan kalian yang lagi bulking atau lagi naikin berat badan, itu kalori yang terbakar lebih banyak yang kalian lagi makan banyak loh. Jadi misalnya kalian lagi makan banyak, badan kita tuh bekerjanya lebih maksimal. Jadi untuk ngelakuin satu exercise kita bisa bakar kalori lebih banyak di sini. Mudahan kalian paham ya. Jadi kalau kalian lagi diet, performanya nggak bagus, sama kalian lagi makan banyak, lebih banyak bakar kalori yang waktu kalian lagi makan banyak, walaupun exercise-nya sama gitu. Jadi pembakarannya itu beda juga. Makanya pusing ya misalnya kalian mau ngukur calories out-nya berapa gitu, karena tiap orang tuh beda-beda. Yang penting kalian bisa dapat hasil ya. Aku ada tulis lagi nih catatan biar aku nggak ngalor ngidul ngomongnya. Dari segi calories out, calories in yang dimasukin mempengaruhi calories out. Nah, itu ada lagi tuh. Sorry, tadi ngomongnya ada mumble. Efek yang lain itu adalah kenapa kalian nggak perlu ngitung calories out saat cardio, yaitu dari makanan yang kalian makan. Jadi kalaupun calories out keluar, tapi makanan yang kalian makan tuh penting. Dari protein, karbohidrat, lemaknya, terus dari termogenesis makanannya. Jadi ada makanan yang kalau kalian makan dia akan kepake di badan gitu. Terus misalnya kalian latihan beban, itu dicampur ya. Misalnya kalian ada latihan beban, itu kan biasanya ada IPOC terjadi atau kekurangan oksigen itu, atau kalian bisa sebut DOMS gitu ya. Nah, itu juga ngebakarnya beda sama yang kalian cuman kardio doang. Terus beda orang, beda BMR udah pasti. Terus kalian juga beda pencernaan makan ya. Misalnya aku gampang untuk proses karbohidrat, insulin bagus, dibandingkan kalian yang insulinnya jelek mungkin. Nah, itu susah tuh untuk memproses makanannya jadi dipakai buat energi. Faktor lain itu kalibrasi mesinnya beda-beda. Mesin yang treadmill, mesin yang yang tangga, ada apa sih? Bike, treadmill, tangga, rower. Nah, itu kan beda-beda tuh kalibrasinya. Jadi susah untuk bisa tahu calories out-nya gitu. Banyak banget faktornya. Jadi daripada capek-capek, mending kalian fokus ke hasil itu seperti yang aku bilang di awal ya. Dan progreskan proses kalian. Itu aja videonya kali ini guys, semoga bermanfaat. Kalau kalian tertarik jadi klien kita, jangan lupa follow sosial media kita di mana aja ada. Instagram, YouTube, Facebook ya, WhatsApp kita kalau tertarik jadi klien. Dan kalau kalian mau lebih berotot, lebih kurus, lebih sehat, mau latihan apa aja bingung gitu, mau makan apa aja juga bingung, dietnya gimana, langsung follow aja, langsung kontak aja di WhatsApp atau DM Instagram guys. Sampai jumpa lagi guys di video berikutnya, bye bye.